Baik, perkenalkan nama saya Jessica Cindy Claudia dengan NIM FAA 117001 dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan melakukan review jurnal dengan judul kepadatan Man Beating Rat Nyamuk Anopheles di Desa Rano Kentang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Peneliti pada jurnal ini adalah Joy V.I. Sambuaga, Risman S. Duka, dan Dijani Hermanus. Kita masuk ke pendahuluan. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Keadaan malaria di dunia saat ini diperkirakan terdapat 300-500 juta kasus malaria klinis per tahun dengan 1,5 juta sampai 2,7 juta kematian, terutama negara-negara di benua Afrika. Menurut survei kesehatan rumah tangga tahun 2001, terdapat 15 juta kasus malaria dengan 38.000 kematian setiap tahunnya. Diperkirakan 35% penduduk Indonesia tinggal di daerah yang berisiko tertular malaria. Dari 484 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, 388 kabupaten atau kota merupakan wilayah endemis malaria. Kabupaten Minahasa Selatan menduduki peringkat keempat angka kesakitan malaria pada tahun 2017. Desa Rano Kentang Tua merupakan salah satu yang tertinggi kasus penyakit malarianya, yakni ada 61 kasus berdasarkan data Puskesmas tahun 2017. Jenis nyamuk Anopheles di Indonesia lebih dari 80 jenis. Ada sekitar 16 jenis yang menjadi nyamuk penyebaran malaria di Indonesia. Ada beberapa vektor yang mempunyai potensi untuk menularkan malaria, yaitu antara lain ada Anopheles aconitus, Anopheles farauti, Anopheles balanbacensi, Anopheles puncrutatus, Anopheles barbirostis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman dan kepadatan Man Beating Rat nyamuk Anopheles di Desa Rano Kentang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Metode dari penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah nyamuk Anopheles di Desa Rano Kentang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Sampel dalam penelitian ini adalah nyamuk Anopheles yang tertangkap melalui metode umpan orang dalam dan umpan orang luar, yang diidentifikasi spesiesnya dan dihitung Man Beating Rat dengan rumus jumlah nyamuk yang tertangkap per spesies dibagi jumlah perangkap dikali waktu penangkapan. Di sini bisa kita lihat hasil penangkapan pada malam hari dari nyamuk Anopheles spesies di Desa Rano Kentang Tua. Pada tabel ini kita lihat paling dominan, paling banyak yang tertangkap itu adalah, kita lihat secara berurutan, itu ada Anopheles barbirostis dengan total 92,67%, dan di posisi 2 itu ada Anopheles flavirostris dengan total 7,1%, dan Anopheles tessellatus itu dengan total 0,23%, paling rendah. Berdasarkan hari penangkapan, kita lihat jumlah nyamuk Anopheles terbanyak itu pada penangkapan pertama dengan jumlah 59,1%, dan pada penangkapan kedua itu lebih rendah dari penangkapan pertama, itu 40,9%. Selanjutnya bisa kita lihat pada tabel ini, kepadatan nyamuk Anopheles yang paling banyak tertangkap itu ada dengan metode umpan orang luar dengan total nyamuk yang tertangkap itu 304 ekor, dan terendah ada nyamuk yang tertangkap dengan metode umpan orang dalam, yaitu ada 119 ekor, dan spesies Anopheles yang tertangkap paling besar itu ada Anopheles barbirostris dengan jumlah 352 ekor, dan yang paling rendah itu Anopheles tessellatus dengan jumlah yang tertangkap 1 ekor.
Dari penelitian ini terdapat suatu spesies yang paling berperan dalam penularan penyakit malaria di Desa Rano Kentang Tua, yaitu adalah Anopheles barbirostris. Kita masuk ke pembahasan. Nyamuk Anopheles yang tertangkap pada malam hari di Desa Rano Kentang Tua, Kecamatan Angurang, Kabupaten Minahasa Selatan ada 3 spesies, yaitu ada Anopheles barbirostris, Anopheles tessellatus, dan Anopheles barbirostris. Nyamuk Anopheles yang paling aktif menggigit selama 2 kali penangkapan malam hari dengan metode umpan orang dalam dan umpan orang luar adalah jenis Anopheles barbirostris dengan jumlah 392 ekor dan jumlah MBR 49 ekor nyamuk menggigit per orang per malam. Nyamuk Anopheles yang aktif menggigit berikutnya pada posisi 2 ada Anopheles barbirostris dengan jumlah gigitan 30 ekor dengan jumlah MBR 3,75 ekor nyamuk menggigit per orang per malam, dan yang paling sedikit aktivitas menggigitnya yaitu ada Anopheles tessellatus dengan jumlah 1 ekor dan jumlah MBR 0,125 ekor nyamuk menggigit per orang per malam. Berdasarkan aktivitas menggigit, lebih suka menggigit di luar rumah atau yang bersifat eksofagik, ini terbukti dengan ditemukan Anopheles barbirostris aktif menggigit di luar rumah sebanyak 279 nyamuk dan hampir sepanjang malam dengan kepadatan tertinggi itu pada jam 21 atau jam 9 sampai jam 10, tetapi juga ditemukan menggigit di dalam rumah dengan jumlahnya lebih rendah yaitu sebanyak 113 nyamuk, dengan puncak aktivitas menggigit tertinggi dalam rumah itu pada jam 1 sampai jam 2 malam. Nyamuk Anopheles barbirostris ini merupakan nyamuk spesies dominan kedua setelah Anopheles barbirostris di lokasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan puncak aktivitas menggigit Anopheles barbirostris terjadi pada jam 18.00 yaitu jam 6 sampai jam 7, jam 8 sampai jam 9, jam 11 sampai jam 12, dan jam 4 sampai jam 5. Yang terakhir ini ada Anopheles tessellatus. Dalam penelitian ini kita lihat kepadatannya itu paling sedikit. Anopheles tessellatus ini memiliki sifat zoofagik sehingga walaupun jumlahnya di lokasi penelitian itu banyak, tapi Anopheles tessellatus ini lebih cenderung akan mencari darah hewan ketimbang darah manusia. Kita masuk ke kesimpulan. Ditemukan 3 spesies Anopheles di Desa Rano Kentang Tua, yaitu Anopheles barbirostris dan Anopheles tessellatus dan juga Anopheles barbirostris. Kepadatan nyamuk Anopheles di Desa Rano Kentang Tua tidak sesuai dengan nilai baku mutu. Nyamuk Anopheles barbirostris ini memiliki MBR 49 ekor nyamuk menggigit per orang per malam, dan nyamuk Anopheles barbirostris dengan MBR 3,75 ekor nyamuk yang menggigit per orang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih.